Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita ada di dalam seri Berjalan dalam Mujizat, episode berkat di masa pandemi. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita juga sudah terhubung dengan Saudara Elson. Langsung saja kita saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya, Kita berjumpa lagi Bang Mul, hari ini ada di dalam seri yang berbeda ya. Seri Berjalan dalam Mujizat. Ya, Puji Tuhan. Dan kita ada di dalam episode Berkat di Masa Pandemi. ya. Nah, kita sudah terhubung dengan Elson. Halo Elson, nah, mungkin saya mau langsung tanya aja kepada Elson. Nah, Elson bisa nggak menceritakan hal apa yang meyakini Elson bahwa student exchange ini adalah kehendak Tuhan? Apakah ada suara Tuhan yang berbicara atau ada campur tangan Tuhan? Iya, saya yakin ini kehendak Tuhan. Saya tidak pernah kepikiran untuk pergi ke luar negeri, apalagi student exchange. Sampai tiba-tiba di akhir tahun 2019 ada arahan dari Cimel untuk saya. Cimel berkata, kamu coba belajar bahasa Inggris, Sen. Karena Tuhan akan memakai kita di bangsa-bangsa, bukan cuma di Indonesia saja. Akhirnya saat itu saya belajar otodidak, saya belajar sendiri. Saya mulai nonton film bahasa Inggris, saya baca-baca buku bahasa Inggris, dan hal-hal lain saya lakukan untuk menunjang pembelajaran bahasa Inggris saya. Lalu kurang dari sebulan sejak arahan itu diberikan, tiba-tiba Tuhan menggerakkan seseorang untuk meminta saya ikut program student exchange yang akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai Mei 2020. Student exchange-nya itu pergi ke Eropa, yang notabene harus menguasai bahasa Inggris. Terus disampaikan juga, kalau mau ikut harus daftar besok dan langsung wawancara. Saat itu saya kaget. Saya mau menolak aja karena saya pikir ini benar-benar di luar zona nyaman saya. Ini bukan saya gitu. Tetapi saat itu hati rasanya kayak nggak tenang, kayak ngerasa Tuhan mau yang lain gitu. Tuhan maunya saya ikut. Akhirnya saya tanya Bang Mul. Bang Mul bilang, ya, coba aja. Ya udah, saya coba. Ternyata setelah mengikuti wawancara besoknya, saya itu nggak keterima karena alasan-alasan tertentu. Ketika saya nggak diterima, saya tuh rasanya kayak bingung. Bukan bingung, tapi saya kayak rasanya kayak ngerasa Tuhan maunya saya pergi, tetapi kok malah nggak lulus. Akhirnya saya berketetapan hati. Kalau memang ini kesempatan untuk saya pasti mendapatkannya. Kalau memang saya harus pergi, saya akan pergi gitu. Karena tidak ada yang pernah kebetulan dalam hidup saya. Kemudian setelah itu tiba-tiba, tidak sampai sebulan setelah pengumuman ketidaklulusan wawancara yang kemarin, saya ditawarkan lagi program student exchange dari orang yang sama. Hanya saja kali ini beda kampusnya, beda negaranya, dan dibilang saya tidak perlu wawancara lagi. Saya tinggal bilang mau, habis itu langsung terdaftar. Saat itu saya ngerasa, wah, mungkin ini nih yang Tuhan mau. Hanya waktu itu diberikan syarat juga, kalau yang ini saya harus mengeluarkan uang terlebih dahulu, baru nanti pas udah nyampe di negara tujuan itu di reimburse. Nah, ini yang membuat saya bingung karena biaya yang harus keluar dulu itu cukup besar. Bagi saya itu cukup besar, makanya saya nggak pernah keluar negeri. Saat itu akhirnya saya tanya Bang Mul lagi, tapi kali ini Bang Mul langsung jawab, tidak usah ikut. Akhirnya saya memutuskan, ya udah, saya tidak usah ikut. Saya tolak yang kesempatan yang kedua ini, yang tinggal bilang mau ini. Nah, tapi setelah penawaran yang kedua ini, saya sudah mulai merasa lebih tenang. Di dalam hati saya mulai lebih tenang gitu. Saya ngerasa, oh ya udah Tuhan ngerasa, saya ngerasa ini udah yang Tuhan mau. Jadi saya melanjutkan aktivitas saya udah lebih enak, semuanya jauh lebih enak. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Pada pertengahan bulan Januari, saya ingat 2 hari sebelum saya susun jadwal semester baru di kampus. Karena kalau udah susun jadwal semester baru itu udah susah untuk otak-atiknya kalau udah di accept.
Nah, tiba-tiba malam itu saya ingat, pihak yang mewawancarai saya waktu itu menelpon saya, menyampaikan bahwa saya diterima untuk mengikuti program student exchange yang pertama kali ingin saya ikuti waktu itu. Karena ada suatu dan lain hal yang terjadi. Beliau meminta saya untuk infoin paling lambat 2 hari. Jangan sampai telat. Saat itu saya kaget, saya udah mikirnya, wah udah deh, kayaknya nggak mau ikut deh. Akhirnya saya ngobrol sama Bang Mul. Bang Mul sampaikan kepada saya, ikuti arahan Tuhan. Akhirnya saya berdoa, saya meminta apa nih yang Tuhan mau. Sampai malam itu tiba-tiba Tuhan memberikan saya mimpi. Di mimpinya itu saya sedang tidur, habis itu bangun tidur, tiba-tiba saya ngelihat kok ada bule-bule gitu nyambut saya. Habis itu saya diajak jalan-jalan sama mereka. Nah, pas pagi harinya saya ceritain ke Bang Mul mimpi itu. Bang Mul konfirmasi, Bang Mul bilang, "Ya udah, kamu pergi." Akhirnya saya memutuskan, kali itu saya bilang, "Iya, saya mau." Dan benar, saya keterima. Saat itu udah kurang lebih hampir sebulan dari waktu keberangkatan. Dan saya merasakan pertolongan Tuhan benar-benar nyata. Saya percaya ketika kita kayak menjalani yang Tuhan mau, semuanya akan terasa sangat mudah. Padahal kelihatannya nggak mudah. Saat itu semuanya udah mepet. Dengan hari keberangkatan, kurang dari sebulan. Dan saya harus ngurus visa, paspor, tiket pesawat, asuransi, jadwal belajar, akomodasi, dan masih banyak yang harus diurus. Tetapi Tuhan lancarkan semuanya dan selesai tepat pada waktunya. Visa saya itu terbit pas seminggu sebelum keberangkatan. Saya ingat banget karena ini yang bikin deg-degan waktu itu. Dan ajaibnya saya juga tidak mengeluarkan uang sepeser pun dalam proses keberangkatan ini. Tuhan benar-benar menyediakan semuanya, Tuhan benar-benar memberikan semuanya. Saya percaya ini adalah kehendak Tuhan. Begitu, Fit. Puji Tuhan. Nah, bagaimana cara Bang Mul membantu atau mengarahkan anak rohani dalam hal mengetahui apakah ini keinginan diri sendiri ataukah ini yang Tuhan mau atau yang Tuhan izinkan? Contoh seperti Elson ini mengikuti program student exchange. Iya, kalau kita mau tahu apakah ini rencana Tuhan atau bukan, itu berawal dari kita harus belajar untuk mengikuti tuntunan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sudah biasa, kita belajar taat ikuti tuntunan Tuhan. Mungkin awal-awal kita bisa salah, tapi kalau kita taat, kita ikutin terus, lama-lama kita bisa tahu, oh ini yang dari Tuhan. Kalau ini bukan. Nah, seperti yang Elson ini, student exchange, ini awalnya waktu saya dan istri sedang ngobrol-ngobrol, jadi kita suka membahas tentang anak-anak rohani kita. Yang ini gimana, yang ini gimana. Maksudnya pasti untuk kemajuannya gitu ya. Iya. Nah, tiba waktu kita bicara tentang Elson, istri saya berkata, sebenarnya ini bisa ikut student exchange nih, gitu. Dan setelah bicara begitu, tidak lama, Elson memberi kabar dia ada gitu. Artinya di situ jelas kan, ada jejak kaki Tuhan. Kok istri saya bisa tiba-tiba punya seperti dapat suara Tuhan seperti begitu. Sayanya nggak dapat apa-apa justru. Tapi karena itu dari istri saya, itu sama. Jadi buat saya, Tuhan bicara kepada istri saya, Tuhan bicara kepada saya, sama. Gitu. Jadi akhirnya kita coba lihat juga kan, kita kan mesti berdampak. Kita mau mengubah kota dan mempengaruhi masa depan bangsa, bahkan bukan cuma bangsa aja, tapi bangsa-bangsa gitu. Nah, ketika Elson berkata, dia ada student exchange, oke,
Jadi waktu di awal saya langsung bilang ya coba aja gitu, coba ya, makanya dicoba ya sampai beberapa kali. Jadi nanti iya pergi, nanti enggak, nanti iya pergi, nanti enggak. Tapi pada akhirnya yang saya percaya, pada akhirnya rencana Tuhan yang pasti jadi. Iya. Ya, itu sebabnya Elson akhirnya bisa pergi ya ke beda benua malah ya, bukan cuma beda negara, beda benua. Itu negara yang tidak pernah dikunjungi olehnya, ya tidak pernah dikunjungi, benua yang tidak pernah dikunjungi juga, tapi pada saat itu jadi dikunjungi. Ya, jadi kita kalau mau tahu ini keinginan diri sendiri atau ini maunya Tuhan, kita lihat kitanya sendiri dulu. Selama ini kita ikuti maunya Tuhan atau kita ikuti maunya kita sendiri. Kalau selama ini kita ikuti maunya Tuhan, pada akhirnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti itu rencana Tuhan. Iya. Dan saya punya prinsip dalam hidup saya, tidak pernah ada yang kebetulan. Iya. Tuhan selalu memegang hidup saya dan orang-orang yang berinteraksi dengan saya, yang terhubung dengan saya, itu Tuhan pegang di tangannya. Sehingga kalau sampai mau jatuh, selama itu ada di tangan Tuhan, nggak akan jatuh. Iya. Ya, bahkan kalau sudah dikatakan ini seperti telur di ujung tanduk, saya selalu tidak peduli kalau hidup saya dan orang-orang yang terhubung dengan saya seperti telur di ujung tanduk. Karena kalau telur di ujung tanduk, tapi ada tangan Tuhan yang memegangnya, bahkan tanduknya tidak ada pun, telurnya tidak akan jatuh. Iya. Karena dipegang. Iya. Gitu. Jadi saya percaya segala sesuatu terjadi dalam hidup saya atau melalui saya, tidak ada yang kebetulan, itu semua rencana Tuhan. Iya. Dan apa yang Tuhan rencanakan, itu yang pasti jadi. Amin. Iya. Oke, Bang Mul. Nah, dalam anugerah Tuhan kan Elson punya kesempatan untuk pergi belajar di luar negeri ya. Dulu bisa ketemu setiap minggunya untuk diperlengkapi. Terus tiba-tiba dia harus merantau nih ke negeri yang berbeda. Tadi udah disebutkan benua yang berbeda bahkan. Ya. Nah, apa yang Bang Mul persiapkan sih dalam hidupnya? Iya. Untuk mempersiapkan anak-anak rohani, sebenarnya kita tidak perlu mempersiapkan yang macam-macam. Karena anak rohani itu hanya perlu dibekali firman. Iya. Firman kerajaan, ya. Dan selebihnya itu tentang hidup saya sendiri, hidup saya dan istri saya. Itu bekal yang cukup. Iya. Jadi bagaimana cara saya hidup, bagaimana cara saya mengatasi masalah, bagaimana cara saya berdoa, ya, bagaimana saya berinteraksi sama istri saya, bagaimana kita berdua bisa berkolaborasi dalam mewujudkan rencana Tuhan, itu semua kan terlihat. Iya. Lalu setiap hari Sabtu ada firman kan, firman kerajaan dibagikan ya untuk semuanya. Dan secara khusus kadang ada juga seperti student exchange ini kan secara khusus diberikan kepada Elson. Jadi diberitahu begitu. Awalnya sebenarnya istri saya minta Elson itu belajar bahasa Inggris karena pikirannya untuk ke bangsa-bangsa. Tetapi Elson punya pikiran yang berbeda. Jadi rupanya Tuhan menjawab, jadi dia malah langsung praktek aja di sana. Dan uniknya begini, waktu Elson ke sana pertama kan tidak jadi, ya akhirnya tidak jadi. Sudah interview, saya agak lupa bagaimana, tapi pada akhirnya pokoknya Elson dihubungi, tapi harus bayar dulu. Karena harus bayar dulu, saya bilang nggak usah. Karena di dalam roh saya bisa mendengar suara Tuhan. Elson kalau pergi tidak perlu keluar uang, gitu. Jadi itu sebabnya saya bilang nggak usah.
Sambil saya melatih dia juga, kalau itu saya minta dia, coba kamu tanya Tuhan, rasa-rasa gitu. Supaya apa? Supaya bukan jawaban saya aja yang mempengaruhi dia, tapi dia tahu bahwa Tuhan juga bekerja dalam hidupnya. Iya. Nah, jadi tadi memperlengkapi dianya bagaimana ya, jadi terhubungnya jauh gitu. Bagaimana firman ya itu membuat hubungan kita sejauh apapun menjadi dekat. Iya. Dan Roh Kudus yang menginisiasi hubungan Bapa dan Anak itu membuat jarak antara Bapa dan Anak sejauh apapun menjadi dekat. Iya. Karena di dalam Roh tidak ada jarak. Iya. Ya, jadi semua akhirnya bisa jadi dekat gitu. Ya. Iya. Nah, mungkin sekarang saya mau tanya kepada Elson lagi nih. Nah, selama berada di Eropa, bagaimana cara Elson untuk dapat tetap terhubung nih dengan Bapak Rohani? Kan beda jamnya cukup jauh ya antara Indonesia dengan Slovakia pada saat itu. Dan gimana caranya Elson bisa menjaga kobaran roh? Iya, pastinya untuk menjaga kobaran roh, itu dimanapun Tuhan tempatkan kita harus terus bangun manusia roh. Itu juga yang saya praktekkan selama saya berada di sana. Nah, tapi hal yang membuat saya sangat bersyukur itu, jadi selama saya berada di sana, saya tetap bisa menerima firman Tuhan yang sama seperti ketika saya berada di Indonesia gitu. Jadi JGF itu sudah mulai online sebelum ibadah yang lain udah mulai online. Jadi waktu itu saya bisa tetap merasakan firman kerajaan walaupun ada jarak yang memisahkan. Nah, habis itu kan saat itu bulan Maret 2020 udah mulai masuk nih pandemi COVID-19 di Indonesia dan udah mulai merebak juga di seluruh dunia. Puji Tuhan banget, negara yang saya kunjungi adalah salah satu negara teraman di Eropa. Saya benar-benar merasakan perlindungan Tuhan di sana. Saya hidup berkelimpahan dan sakit penyakit tidak menguasai saya. Benar-benar firman Tuhan menjadi satu-satunya pegangan saya dan Tuhan bekerja secara luar biasa selama berada di sana. Nah, singkat cerita, menjelang kepulangan itu sekitar pertengahan Mei, pandemi COVID-19 kan lagi puncak-puncaknya. Saat itu hampir semua negara lockdown, termasuk Indonesia. Dan persyaratannya jadi ketat banget, kayak karantina dan lain-lain. Saat itu kan 2 minggu sebelum kepulangan, saya ingat Bang Mul melepaskan firman bahwa Tuhan akan mempermudah kepulangan orang-orang Indonesia ke Indonesia. Kondisinya sih waktu itu ada orang dari luar negeri yang pulang ke Indonesia. Terus pas sampai di Indonesia itu di karantinanya nggak di rumah, nggak karantina mandiri tapi dibawa kemana-mana gitu. Nah, jadi waktu itu kondisinya kayak gitu. Nah, namun seminggu sebelum kepulangan saya, tiba-tiba malah maskapai yang saya tumpangi itu menginfokan bahwa kepulangan saya diundur, jadwalnya dihilangin gitu. Waktu itu ya sempet bingung, jadi kapan nih mau pulang? Akhirnya di-extend 11 hari. Nah, di masa extend itu kan harusnya dana yang harusnya kesimpan malah kepakai. Tapi melalui arahan Bang Mul dan Ci Email, di masa extension justru ada dana tambahan yang diberikan. Jadi, gara-gara terlambat pulang, akhirnya ada dana tambahan juga. Jadi, saya tetap hidup dalam kelimpahan gitu. Nah, puji Tuhan banget juga pas hari hak kepulangan, Tuhan buat semuanya jadi lancar. Di Bandara Indonesia yang sebelumnya diinfokan tuh bisa ngantri 5-6 jam untuk pengecekan kesehatan, saya dan teman-teman saya malah hanya 2-3 jam doang, kita udah selesai. Dan kita nggak dikarantina di luar, kita bisa langsung karantina di rumah. Tuhan benar-benar menyertai perjalanan ini. Haleluya. Gitu, Fit. Oke, luar biasa sekali Elson. Nah, Bang Mul, tadi kan Elson ada cerita kalau Elson itu ibadah online, live dari Instagram JGF selama di Eropa. Padahal kan sebelumnya JGF ini nggak pernah ada nih ibadah online ya di JGF, di Instagram ya. Nah, apa hal seperti ini itu adalah wujud dari pengayoman seorang Bapak Rohani? Iya, kalau dibilang pengayoman, iya itu salah satunya. Iya. Itu salah satu bentuk pengayoman dan ini campur tangan Tuhan, intervensi ilahinya jelas banget. Ya, karena untuk satu anak saja. Ingat, waktu Yesus katakan, Yesus adalah gembala, ada satu ekor domba yang hilang, dicari.
Ya. Nah ini satu anak pergi. Nah saya nggak mau ini jadi anak yang hilang. Jadi karena kita berpikir bagaimana caranya supaya tetap saat kita ibadah, Elsen juga bisa ikut ibadah. Nah satu-satunya yang bisa menghubungi kita selain di dalam roh adalah teknologi. Iya. Jadi kita berpikir, oh ya, kan kalau Instagram bisa tuh live streaming. Jadi kita buat live streaming. Jadi kita ibadah di sini, kita buat live stream. Perbedaan jamnya, saya lupa apakah Elsen di sana harus bangun jam 4 apa jam 6 gitu. Karena di sini mulainya jam 10 pagi, jadi dia harus bangun lebih pagi. Jadi mesti ada kerjasama. Nah ini kolaborasi. Kita di sini mempersiapkan live streaming, tapi di sana Elsen mesti bangun. Jangan kita udah siapkan live streaming, dia nggak bangun-bangun. Ya buat apa kita siapkan live streaming? Dan itu pertama kalinya kita live streaming. Dan puji Tuhan, karena kita live streaming, kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi Tuhan mempersiapkan semuanya. Karena setelah itu ada pandemi, itu yang membuat kita bukan hanya Elsen saja yang melihat secara online, semua orang yang datang ke JGF harus di rumah masing-masing lihat secara online. Karena tidak boleh berkumpul. Jadi itu dipersiapkan Tuhan. Jadi di satu sisi ya kita mempersiapkan, ada anak yang jauh kita tetap berikan, karena tugas seorang bapak harus berikan makanan. Dan makanannya itu harus benih unggul gitu firmannya harus firman kerajaan. Jadi karena kita sudah live streaming di awal, setelah itu kita jadi bisa terus live streaming. Malah ditambah setelah itu bukan Elsen saja yang ada di luar negeri, bahkan David ada di luar kota. Jadi berguna untuk 2 orang. Jadi dari 1, 2, nggak taunya untuk semua orang yang mau melihat atau mengikuti ibadah di JGF, semuanya harus melihat secara online. Bahkan yang di Jakarta pun seperti itu. Dan Tuhan mempersiapkan semuanya. Walaupun sepertinya awal-awal buat saya tidak terbiasa live streaming. Ya, itu kan untuk orang-orang milenial lah ya. Untuk yang anak-anak yang masih kuliah mungkin itu oke. Tapi karena kita mulai live streaming, tapi kita jadinya meningkat terus. Meningkat terus sampai Elsen sudah balik, kamu juga ada di sini di Jakarta. Kita terus buat live streaming karena kalau kita berkumpul pun kita tidak boleh banyak-banyak. Jadi hanya sedikit sekali yang berkumpul, sisanya mau nggak mau online. Dan setelah live streaming kita jadi berpikir, kalau ada orang yang nggak bisa ikut saat itu juga bagaimana? Waktu itu kita belum bisa save ke IGTV. Ya, jadi bagaimana? Itu kan dalam 24 jam hilang. Jadi saya dan istri saya berpikir, oh kita buat videonya supaya bisa diupload ke YouTube. Dan saat itu kita berdua belum bisa upload ke YouTube seperti apa, ya kita cari anak-anak muda. Kita belajar untuk upload ke YouTube seperti apa. Ya, akhirnya terus kita bisa upload ke YouTube sampai saat ini. Jadi kita ada live streaming melalui Instagram dan kita ada YouTube juga. Ya, jadi orang mau lihat kapan saja bisa. Orang mau dengar ulang lagi bisa. Ya, jadi ini malah bagus untuk semua anak-anak rohani yang ada. Jadi ketika mau dengar ulang, ada terus gitu. Karena di YouTube kan tidak hilang. Ya, jadi kalau sekarang dengar kan sekali
firman Tuhan yang disampaikan di JGF ini seringkali kalau baru sekali dengar seperti belum nangkep semua. Jadi mesti dengar ulang lagi baru, oh ini maksudnya, baru seperti itu. Nah, karena seperti itu udah kita masukin terus mengalami perkembangan sampai akhirnya kita buat program crossover seperti ini. Jadi puji Tuhan, Tuhan sudah menunjukkan jejak kakinya, Tuhan yang menginisiasi semuanya, kita tinggal mengikuti, tinggal taat, tiba-tiba semuanya jadi. Saya pun tidak berpikir akan jadi seperti ini, tapi Tuhan yang punya rencana atas hidup kita sekalian, Tuhan tahu hari ini harus jadi. Gitu. Puji Tuhan. Oke. Nah, adakah pesan Tuhan untuk Bang Mul atau Tuhan seperti menyatakan sesuatu di hati saat Bang Mul melihat firman-Nya bekerja dalam kehidupan anak-anak rohani Bang Mul? Ya, kalau buat saya begini, saya menjalani hidup di dalam Tuhan itu bukan seperti orang aneh. Jadi, diem gitu, terus dengar dulu suara Tuhan, diem, terus ngomongin, enggak seperti itu. Jadi pada saat Tuhan bicara kepada saya, saat kita melakukan program crossover ini, Tuhan bisa bicara juga dalam hati saya. Bisa bicara juga di dalam roh saya. Dan saya bisa langsung katakan, ya, baik untuk David, untuk Elson, atau untuk anak-anak rohani lainnya, saya bisa langsung bicarakan. Saya mungkin setelah program ini selesai, saya bisa langsung WA atau kita bisa langsung telepon, karena sekarang kan mudah sekali, teknologi sudah canggih. Jadi kalau ada apa, saya tinggal hubungi, lalu kalau saya merasa ini perlu didoakan, saya akan doakan. Ya, Tuhan maunya apa? Yang penting di sini ketaatan. Jadi mau ada pesan Tuhan atau tidak, yang penting Tuhan maunya saya seperti apa, saya akan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan inilah bekal yang saya wariskan untuk anak-anak rohani. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Bukan menjadi seperti apa yang kita mau, tetapi menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Ketika kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan buka jalan. Nah, contohnya Elson waktu itu ada extend. Nah, dia diam saja. Sedangkan kalau extend nambah biaya kan, kan di sana mesti makan. Terus biaya akomodasi. Nah, istri saya tiba-tiba beritahu saya, Elson mestinya bisa dapat lagi nih, karena ini kan bukan maunya Elson. Ini pandemi ini kan bukan Elson yang ciptakan. Ini terjadi, ini masalah seluruh dunia. Jadi akhirnya kita bicara kepada Elson, beritahu, karena ada teknologi enak, ya kita bisa hubungi tanpa mengeluarkan biaya. Jadi kita beritahu, istri saya beritahu, bicarakan lagi gitu. Jadi setelah extend itu, Elson jadi dia mesti ambil bagian. Bagian dia apa? Jadi kalau kita mendengar suara Tuhan, saya dengar suara Tuhan, saya beritahu ke Elson, Elsonnya diam aja, nggak akan jadi. Tapi dia melakukan apa yang kita beritahu, dia lakukan. Dia bicarakan di sana, dan benar saja, akhirnya dia dapat lagi extendnya, kalau tidak salah tadi 11 hari gitu ya. Nah, dia dapat dapat uang lagi berapa dikali 11. Jadi malah dia tambah pemasukan. Tambah pemasukan, dan itu bukan hanya dia saja, dia menjadi berkat buat yang lainnya. Karena yang lain yang ikut student exchange ini, mereka juga jadi ikut ditambah.
Kalau Elsen tidak bicara, mungkin yang ini juga nggak dapat apa-apa lagi kan. Jadi ikut kecipratan berkat gitu ya. Ya, itu kan gunanya anak Tuhan. Iya, ada di satu iya, tempat. Yang lainnya ikut kecipratan. Bahasa kitanya berdampak. Ya. Iya, Jadi, ya, dan waktu mau pulang, itu kan masa pandemi. Tapi saya dapat firman dari Tuhan bahwa orang Indonesia yang ada di luar negeri akan bisa pulang ke Indonesia. Waktu itu sulit sekali. Iya. Ya, karena sana sini lockdown, apalagi tempat Elsen itu dekat dengan Italia. Ya, Iya. dekat di negara yang lockdown. Gitu. Tapi akhirnya bisa. Dan dia bahkan tidak perlu dikarantina di mana-mana, dia hanya perlu karantina di rumahnya. Jadi dia pulang dengan selamat, dia tidak kena virus, Iya. dan dia tidak perlu karantina di mana-mana, tapi di rumah saja. Tuhan yang memimpin. Dan akhirnya dia bisa bergabung bersama kita di Jakarta ini. Nah, itulah Tuhan kita. Iya, iya. Puji Tuhan. Nah, mungkin Bang Mul ada pesan untuk kepada para pemirsa terkait gimana sih supaya kita bisa benar-benar menikmati dan berjalan di dalam mujizat. Iya. Untuk saudara sekalian, pemirsa yang sedang mendengarkan tayangan ini, setiap orang Tuhan mau menyatakan mujizatnya. Iya. Mungkin satu sama lain berbeda-beda, tetapi Tuhan mau menyatakan mujizatnya. Tuhan memiliki kerinduan setiap orang benar, setiap orang percaya berjalan di dalam mujizatnya. Iya. Itu sebabnya yang diperlukan oleh kita sebagai orang benar, sebagai orang percaya adalah pertama, kita percaya kepada Tuhan 100%. Iya. Jangan curigai Tuhan. Iya. Yang kedua, kita taat. Karena ketaatan yang akan membuat mujizat akan hadir dalam hidup kita. Dan semakin kita taat dan terus kita taat, mujizatnya akan makin bertambah-tambah, Iya. semakin besar, Amin. semakin ajaib, Iya. semakin supranatural. Iya. Dan itu akan membuat kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Iya. Jadi saudara yang mendengarkan program crossover ini, Tuhan mau buat mujizat di dalam hidupmu, Iya. dan supaya saudara juga berdampak. Minimal saudara berdampak untuk keluarga saudara. Ubahkan keluarga saudara, buat mujizat. Ya, biar melalui saudara Tuhan membuat mujizat di dalam keluargamu, di Amin. dalam rumahmu, Iya. sehingga orang-orang di sekitarmu, khususnya yang di keluargamu, di rumahmu, itu bisa mengenal Tuhan Iya. sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai Tuhan yang berdaulat, Amin. dan sebagai Tuhan yang bisa membuat mujizat. Dan bukan hanya bisa membuat mujizat, tetapi Tuhan yang mau membuat mujizat di dalam kehidupan orang-orang benar dan orang-orang percaya. Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Oke, Bang Mul. Terima kasih Bang Mul untuk hadirannya pada episode kali ini. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Saudara Elsen. Kita akan berjumpa kembali di episode yang selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Ya. Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Program crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.